Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani, mahasiswa D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis ini merupakan penyakit pada jaringan ikat yang ditandai dengan peradangan pada tulang belakang dan sendi-sendi yang besar yang menyebabkan kekakuan progresif, nyeri, dan dengan penyebab yang tidak diketahui. Dan ankylosing spondylitis ini melibatkan sendi-sendi perifer, sinovial, dan rawan sendi, serta terjadi osifikasi tendon dan ligamen yang akan mengakibatkan fibrosis dan ankilosis pada tulang. Terserangnya sendi sakroiliaka ini merupakan tanda khas penyakit dari ankylosing spondylitis ini. Dan nama lain dari ankylosing spondylitis adalah Maris Rumpel disease atau Baxter disease. Penyebab dari ankylosing spondylitis ini belum diketahui secara pasti, akan tetapi ankylosing spondylitis ini berhubungan dengan kelainan gen, yaitu gen HLA-B27, dan mayoritas penderita ankylosing spondylitis ini lahir dengan suatu gen yang disebut dengan HLA-B27. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita ankylosing spondylitis. Dari antaranya: 1. Berjenis kelamin pria. 2. Berusia remaja atau 30 tahun ke atas. 3. Memiliki orang tua yang menderita ankylosing spondylitis. Lalu gejala utama dari ankylosing spondylitis ini yaitu sakroiliitis, yaitu kondisi yang menyakitkan di mana salah satu atau kedua dari sendi sakroiliaka ini meradang. Dan gejala klinis dari ankylosing spondylitis ini yang pertama yaitu ada peradangan ringan sampai menengah, biasanya bergantian dengan periode tanpa gejala. Dan gejala yang paling sering ditemukan adalah nyeri punggung yang intensitasnya bervariasi. Yang kedua yaitu nyeri sering memburuk di malam hari. Dan kekakuan di pagi hari yang akan hilang jika penderita melakukan aktivitas. Dan nyeri punggung dan kejang-kejang otot juga sering kali bisa berkurang jika penderita membungkukkan badannya. Oleh karena itu, penderita sering mengambil posisi membungkuk yang bisa menyebabkan bungkuk menetap. Dan yang keempat yaitu tulang belakang dengan jelas tampak lurus dan kaku. Yang kelima, nyeri punggung bisa disertai dengan hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan kelemahan. Keenam, jika sendi yang menghubungkan tulang iga dan tulang belakang meradang, maka rasa nyeri akan membatasi kemampuan dada untuk mengembang dan untuk menarik nafas dalam. Dan terkadang nyeri dimulai dari sendi-sendi yang besar seperti sendi panggul, lutut, dan bahu. Diagnosis dari ankylosing spondylitis ini bisa menggunakan yang pertama yaitu MRI, saat dimana pada pemeriksaan MRI ini akan terlihat ada erosi dan penyempitan ruang sendi sejak dini dan fungsi sendi. Yang kedua yaitu ada CT scan yang menunjukkan tulang belakang ini yang disebabkan oleh pengerasan anulus menyebab tulang belakang bambu yang disebabkan oleh pengerasan anulus fibrosis di bagian luar tulang belakang dan yang diluruskan sehingga memberikan tampilan yang berongga. Yang ketiga yaitu ada pengujian genetik untuk menguji gen HLA-B27 yang dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis. Dan intervensi fisioterapi untuk ankylosing spondylitis ini yaitu terapi latihan yang bertujuan untuk terapi latihan ini untuk memelihara, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, mobilitas sendi, memelihara sistem kardiovaskuler, fleksibilitas jaringan lunak, stabilitas, koordinasi, relaksasi, keseimbangan, dan kemampuan fungsional agar tidak mengalami gangguan fungsi. Terapi latihannya berupa apa? Yang pertama yaitu ada deep breathing exercise, merupakan latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan dalam menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuannya untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta mengurangi kerja pernapasan, meningkatkan inflasi alveolar maksimal serta relaksasi otot dan menghilangkan ansietas. Dan yang kedua yaitu ada active room pada shoulder dan trunk, juga membantu ekspansi toraks dan memudahkan deep breathing serta merangsang refleks batuk. Yang ketiga yaitu ada manual resistance exercise, yaitu bentuk latihan aktif di mana tahanan diberikan oleh terapisnya, dan teknik ini berguna pada awal program latihan di mana otot mengalami kelemahan dan mampu melawan tahanan ringan sedang. Yang keempat yaitu ada McKenzie exercise,
merupakan latihan yang bertujuan untuk menguatkan otot punggung dan merelaksasi otot abdomen, dan latihan ini dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dikarenakan dapat mengurangi tekanan intradiksal sehingga mengurangi penekanan pada serabut saraf. Dan yang kelima yaitu ada core stability exercise, yaitu latihan untuk mengontrol gerak dan posisi pada bagian pusat tubuh, yaitu mengontrol gerak dan posisi dari trunk sampai pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.